Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, dan seluruh kesepuhan zon ketua DKM dan staf-stafnya, para hadirin semuanya. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras sehingga kita dapat mengajar spektakuler yaitu pengajian minggu pagi. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko kita lanjutkan talim kita yang mana menurut schedule kita masih berada di surat Al-An'am. Jadi begini Pak, ceritanya begini. Masih ingat nggak minggu yang lalu yang ular kepala 10? Ya kan? Ya kan? Lah ini kasusnya sama nih. Kita lihat nih. Jadi dalam perjalanan kehidupan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak tantangan. Makanya jadi seorang Rasul ora enak, ya. Cobaannya besar. Asyadul bala ini bala terbesar, cobaan terbesar itu al-anbiya, sumal auliya, sumal amsal. Semakin tinggi orang derajatnya di sisi Allah Ta'ala itu semakin besar ujiannya, ya. Dan ujian itu diperlukan untuk mengetes kualitas keimanan kita. Pepatah mengatakan laut yang tenang tak menciptakan pelayar tangguh. Jadi laut yang tenang itu tidak menciptakan pelayar tangguh. Lah bagaimana dikatakan itu pelayar tangguh? Enggak ada tantangan. Enggak ada ombak yang gede, enggak ada gelombang yang gede. Nanti kalau ada ombak yang gede, pelayarnya bisa selamat dia menghadapi ombak yang gede, gelombang yang gede di samudra, baru dikatakan itu pelayar tangguh. Jadi laut yang tenang tidak menciptakan pelayar tangguh itu. Lah, di sini kita kembali ke Quran, back to Quran. Wa qalu laula nuzila alaihi ayatum mir rabbih. Artinya wa qalu, dan mereka berkata, mereka siapa? Sopo? Al-kufar, orang-orang kafir mengatakan laula nuzila alaihi. Kenapa enggak diturunkan kepadanya Nabi SAW ayatum mir rabbih, ayat tanda-tanda dari Tuhannya. Contohnya kanakoh, unta. Tahu unta Pak? Onta keluar dari batu, ya kan? Untanya Nabi Soleh. Lah itu kan sisa kaum Nabi Soleh kan sampai sekarang masih ada Pak. Yaitu Hegra, Madain Soleh itu sekarang dibuat pariwisata sama pemerintah Saudi, yang mana Nabi tidak melarang lah kalau lewat situ cepat-cepat gak boleh minum dari air-air yang ada di situ karena itu negeri kutukan. Malah sama putra mahkota Saudi dibuat pariwisata kan, ya gitu. Lah Bapak bisa bayangkan onta keluar dari batu, aneh kan? Ini mukjizat Pak. Nah. Kemudian kal aso ini tongkat, kayak tongkat Nabi Musa, kayu jadi ular kan, ya begitu. Lah ini Nabi dimintai kayak gitu sama orang Quraisy. Istilahnya kalau bahasa kita, "Hei Muhammad, kalau kamu betul-betul Rasul, kamu betul-betul Nabi, ini macam-macam permintaannya Pak. Yang tangga ke langit lah, yang mata air di padang pasir lah." Tapi Gusti Allah tidak nuruti ini semua. Loh kenapa? Ini bahaya besar. Nih, kullahum, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, innallaha qadirun
Gusti Allah kuasa. Bukan kalau gak nuruti gak kuasa. Innallaha qadirun ala ayyunazzila ayatam. Allah Ta'ala kuasa untuk menurunkan itu. Kecil bagi Gusti Allah Ta'ala, cuma kun fayakun doang. Cuma orang mau Gusti Allah Ta'ala. Sama kasus contoh yang kemarin contohnya. Seperti Pak, masalahnya begini Pak, kalau dituruti kemudian mereka tidak beriman, masih ngeyel, cengkal dantang gini, bubar dan ambiar, dihabisi sebagaimana umat-umat yang terdahulu. Kita lihat peristiwa Hawariyun ketika mengatakan, diceritakan di Al-Maidah itu, ya Isa hal yastati'u rabbuka ayunazzila ma'idatan minas sama'. Orang-orang murid-murid Nabi Isa, Hawariyun mengatakan, wahai Isa, apakah Tuhanmu bisa? Apa Tuhanmu kuasa? Apa Tuhanmu sanggup menurunkan makanan dari langit? Loh Pak, minta sego dari langit. Tahu sego? Ya, minta sego dari langit loh Pak. Ya bayangkan, minta sego, makanan dari langit. Apa Nabi Isa ujuk-ujuk oke, bilang begitu? Enggak. Nabi Isa enggak bilang oke, tapi diancam sanggup. Tapi nanti kalau ini sego datang, makanan ini datang, kemudian kamu berpaling, orang percaya atau mengingkari, kamu akan disiksa 2 kali lipat. Yang Allah Ta'ala gak pernah menyiksa umat-umat sebelum dia, siksanya double Pak. Nah ini Gusti Allah gak mau seperti ini. Kasus-kasus onta Nabi Soleh, kaum-kaum yang dulu. Begitu tanda diadakan, tapi mereka mengingkari, mereka kafir, habis. Lah Allah Ta'ala maunya umat ini nggak habis Pak, tapi terus continue, terus berlangsung sampai akhir zaman. Makanya nggak dituruti, bukannya nggak kuasa. Qul lahum, katakan wahai Muhammad kepada mereka, innallaha qadirun, Allah Ta'ala kuasa, sanggup, ya, ala an yunazzila ayatan mimaktoruha, tanda-tanda mukjizat yang mereka tuntut. Walakinna, ini Pak penting Pak, akan tetapi aksaruhum la ya'lamun, mereka tidak tahu. Kenapa? Karena permintaan ini kalau dituruti kemudian ingkar, waduh Pak, buyar dan ambiar. Itu ceritanya begitu. Tapi Gusti Allah gak mau, bukan gak kuasa. Kembali ke ular kepala 10. Contoh Pak. Kenapa? Apakah Gusti Allah tidak kuasa? Kuasa. Ulonda 10 itu kuasa Allah Ta'ala. Tapi kenapa kok di Ragunan kok gak ada? Gusti Allah gak mau. Tidak berkehendak. Sama dengan tuntutan-tuntutan orang Quraisy kepada Nabi SAW, minta ini minta itu. Nah, makanya dikatakan anna nuzulaha balaun, justru tanda-tanda itu permintaan mereka kalau dituruti itu akan menjadi balak dan menjadi petaka bagi mereka sendiri. Kenapa? Liwujubi ihlakihim illam yu'minu. Karena mereka mesti hancur kalau enggak beriman. Itu ceritanya begitu. Tapi Allah Ta'ala enggak mau menghancurkan umat ini. Biarin apa adanya. Mau percaya silakan, enggak percaya silakan. Kalau percaya untungnya kamu sendiri, orang percaya celakanya juga kamu sendiri. Walakinnallaha hakama bi baqai hadil ummah. Allah Ta'ala pengen menghukumkan supaya umat ini terus continue sampai ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, kalau langsung dihancuri jebret, hilang Pak. Loh ya, Pak. Ya. Pak, tak kasih tahu Pak, ada sesuatu dulu itu. Bapak tahu gak namanya kebiri tahu Pak. Lah itu Pak, orang-orang yang kuntet itu kalau dikebiri mekar Pak. Loh iya benar. Ini saya pernah bertamu ke rumahnya orang. Saya lihat jam, tenang aja. Ada kucing gede Pak, kayak anaknya macan. Saya kaget, langsung loncat begini, gede kayak anak macan. Loh kenapa ini kucing kok gede banget? Iya Beb, ini dikebiri Beb. Loh iya Pak, kebiri. Lah maksudnya apa saya cerita ini kebiri? Dulu itu sejarahnya. Orang-orang kan dulu kan istilahnya free sex kan ya, zaman jahiliyah kan bebas pulsa. Kemudian Islam datang, Islam melarang perzinahan, pergaulan bebas segala macam dilarang. Wala taqrabuz zina. Deketi aja enggak boleh apalagi zina kan. Lah ini kalau sahabat-sahabat yang imannya kuat, dia minta izin sama Rasulullah.
untuk kebiri. Kenapa? Untuk kebiri, Pak. Supaya apa? Supaya mereka tidak melakukan larangan-larangan itu. Karena yang dulunya biasa jadi gak biasa. Tapi Nabi gak ngizini kebiri itu. Kenapa? Dibolehkannya dulu. Dibolehkannya yang namanya nikah mut'ah. Kawin kontrak. Dulu sejarahnya itu. Kenapa kok diperbolehkan seperti itu? Dulu. Tapi sekarang gak boleh, udah gak boleh sekarang. Demi keberlangsungan umat ini. Lah kalau semua lanangnya itu kebiri semua, lah nggak ada keturunannya, bubar umat ini, Pak. Itu ceritanya begitu, sejarahnya sekelumit sejarah saja. Nah, tapi kawin kontrak itu sudah nggak boleh. Kapan diharamkan? Diharamkan ketika pembukaan kota Khaybar. Itu ada beberapa yang diharamkan, di antara kawin mut'ah dan juga makan hemar kutu. Ngerti nggak, Pak, hemar kutu, Pak? Halo? Ini kok acara mati kuburan ini. Hemar kutu. Kutu itu hemar jinak. Ya, itu gak boleh kalau hemar hutan. Itu gak boleh, Pak. Itu boleh. Tapi kalau hemar kutu, hemar kota, hemar jinak ora boleh. Namanya hemar ahliya. Tapi non sewa kalau B2, kutu ora kutu tetap gak boleh. Kutu gak boleh, apalagi yang buas. Babi hutan tetap gak boleh, ceritanya begitu. Udah lah, pada ngantuk begini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini?